Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, untuk mencapai kerajaan Allah, orang perlu belajar untuk menjadi seorang yang sabar. Jadi bapak-bapak dididik menjadi sabar di tempat ini. Ada yang sekian belas tahun, sekian tahun, ya, ada yang sekian bulan, atau ada yang hitungan hari, ya. Mengapa? Ya, jadi belajar untuk menjadi seorang yang sabar itu seumur hidup. Karena kesabaran itu adalah suatu keutamaan yang diberikan, ya, oleh Allah kepada kita, ya, untuk menjadi pribadi yang bertekun. Jadi kalau orang yang bertekun itu adalah orang yang sabar, ya. Lihatlah para petani dengan sabar untuk, ya, menjadi atau, ya, dan penuh harap menantikan hasil yang baik. Nah, itulah petani. Sekalipun mereka terus berjuang untuk bekerja. Para nelayan yang membentangkan jalannya bermalam-malaman di lautan luas tanpa tahu berapa banyak ikan yang akan diperoleh. Kesetiaan serta kesabaran menjadikan mereka tegar terhadap apapun dan Tuhan melihat niat baik mereka. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tanggung jawab itu adalah kesabaran. Kewajiban juga adalah kesabaran. Nah, karena itu, maka tanggung jawab dan kewajiban kita, ya, mengapa kita hadir dalam setiap doa bersama komunitas? Itu karena kita ingin menjadi bertanggung jawab dan sadar. Tuhan mempunyai cara kerjanya sendiri. Orang perlu belajar percaya sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Jadi kasih Allah itu tak berkesudahan. Ia tahu apa yang dibutuhkan. Sebuah benih memang ditanamkan di dalam tanah, lalu bertumbuh. Dan manusia berusaha merawatnya, tetapi di atas semuanya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi sehebat-hebat apapun manusia bertani, sehebat-hebat apapun manusia menangkap ikan, sehebat-hebat apapun manusia berusaha, tetaplah yang menumbuhkan semuanya adalah Tuhan Allah. Jadi karena sabda Tuhan, semuanya bisa bertumbuh. Maka pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita bertumbuh. Pertumbuhan kita itu, ya, ditumbuhkan oleh Tuhan Allah. Tetapi siapa yang tidak mendengar sabda Tuhan dan tidak melaksanakan kehendak Tuhan, itu akan tidak bertumbuh dan akan binasa. Maka bacaan pertama tadi itu tentang Raja Ahab, ya, yang melakukan suatu kedosaan disebabkan oleh istrinya yang rakus harta tadi itu, ya. Jadi jelas, ya, malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi jangan berkata bumi ini mati, bumi ini hidup. Siapa yang menghidupkannya? Tuhan Allah. Bagaimana kita tahu bumi ini hidup? Ya silakan, kalau tidak percaya. Kita yang hidup berada di bumi ini, di dunia ini. Maka peziaran kita di muka bumi ini karena hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia dan alam semesta ini, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Hidup kita akan berharga ketika kita menyediakan ruang untuk Tuhan. Marilah kita menyediakan ruang untuk Tuhan. Ya, terima kasih kepada pengurus dan bapak-bapak yang sudah menyiapkan ruangan dengan baik, ya. Akhirnya ada gereja yang berdiri di dalam tempat ini. Mungkin bapak-bapak sebelum masuk di tempat ini mungkin tidak pernah menyangka bahwa sudah ada, ya, ruang yang diberikan Tuhan Allah di tempat yang sempit ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita dikuasai olehnya, maka apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita akan dijawab tuntas oleh Allah.
Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak itu dan saudara-saudara dijawab oleh tuntas oleh Allah. Dalam kesetiaan kita, kesabaran kita kepada kehendak Allah. Karena Allah itu sabar dan setia. Hati yang tenang dan damai adalah situasi kerajaan Allah. Nah ini. Jadi kalau hati kita berada di tempat ini menjadi tenang dan damai, itulah situasi kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu, ya, atau kerajaan surga itu situasinya adalah tenang dan damai. Tapi kalau neraka itu situasinya kacau, chaos, ribut, ya, tidak damai. Semua yang baik akan bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Tuhan mampu memungkinkan segala sesuatu di luar ekspektasi manusia. Ya, artinya ekspektasi itu tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan Allah itu tiada yang mustahil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, Yehezkiel, seorang nabi Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan dengan segala kuasanya mampu melakukan apapun. Ya. Ia mampu merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Kekuasaan Raja Babel telah membuat bangsa Israel takut terhadapnya dan hanya dengan kekuasaan Tuhan bangsa Israel diselamatkan. Jadi bangsa Israel ini berkali-kali dihancurkan karena ketegaran tengkuk dan kebebalan serta kedosaannya. Tadi Raja Ahab itu berdosa kepada Allah karena dia telah membunuh, ya, untuk mengambil harta karena istrinya, ya. Tetapi karena ditegur oleh Nabi Elia, orang Tisbe, akhirnya dia bertobat, ya. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan setialah dalam berbuat baik. Nah, itu penting. Percayakan hidup kita kepada Tuhan Allah dan setiakan kita, ya, dalam, ya, berbuat baik. Itu penting, ya. Kita paham bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang sudah sepantas dan selayaknya. Maka ketika ada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya, dia ingin menyanjung Yesus dan ingin menjatuhkan Yesus. Engkau adalah baik, kan? Kamu menyebut aku baik? Ya. Tahukah kamu bahwa yang baik itu Allah? Maka Yesus mengatakan sejujurnya tentang siapakah dirinya, yaitu Allah. Ya. Hanya orang beriman dan setia mampu menemukan tujuan hidupnya. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ya, yang sudah beriman dan setia. Ya, menemukan tujuan hidup di tempat yang, ya, sangat membuat bapak, saudara-saudara menderita, terpisah. Bayangkan kalau terpisah dengan keluarga, terpisah dengan anak, istri, menantu, cucu, keluarga, kan hanya bisa dikunjungi, ya. Tetapi dengan situasi di tempat ini kita dihibur oleh Allah, oleh perantaran saudara-saudara kita, ya. Nah, ketidaksetiaan manusia mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri. Nah itu, ya, Raja Ahab tadi yang melakukan kejahatan itu akhirnya mendatangkan maut baginya. Tetapi karena dia bertobat, anaknya lah yang akan menanggung, ya. Apa yang dimaksud oleh Allah adalah anaknya kalau dia tidak bertobat. Jadi pertobatan itu pribadi, lepas pribadi. Jadi harus dipahami bahwa bapak, kalau bapak bertobat, istri belum bertobat, anak tak bertobat, percuma. Ya. Nah itu. Ketidaksetiaan manusia mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak setia dengan Tuhan juga mengalami banyak masalah, cobaan dan hambatan dalam hidupnya. Namun bagi manusia yang beriman kepadanya hanya sebatas di mulutnya saja, sementara hatinya tidak. Mereka menjadi pelaku kekerasan, ya, sumber konflik dan pemicu masalah di tengah kehidupan sosial. Bila orang mau bertobat dan berserah pada Tuhan, ia akan menerima kembali hidupnya, yang hancur akan dipulihkan dan yang lemah akan dikuatkan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, di tempat inilah bapak-bapak diterapi,
Ya. Jadi yang hancur akan dipulihkan dan yang lemah akan dikuatkan. Inilah terapi yang diberikan negara. Ya. Berkali-kali ada pertanyaan bagaimana, ya kan? Tuhan Allah itu melakukan ya kesetiaan dan kebaikan kepada kita. Inilah dia. Ya. Nah, mari memberi nilai terhadap hidup dengan beriman kepada Tuhan. Sabar dan setia pada perintahnya. Didiklah hati dengan firman-Nya. Tetap rendah hati dan menyadari segala keterbatasan. Ya, saya ingat seorang teman, dia luar biasa. Ya. Jadi dia mau melayani itu karena dia mendapatkan roh, ya, roh rendah hati. Jadi kalau orang tinggi hati itu tidak akan bisa dia bekerja sama, tetapi dengan kerendahan hati. Nah, dalam gereja Katolik itu kerendahan hati itu adalah mau bertobat dan menerima sakramen pertobatan. Dalam gereja Kristen lainnya mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah, itu adalah rendah hati. Tapi kalau dia merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, berada di tempat ini juga dia tidak mau mengakui dosaannya, kesalahannya, ya. Atau juga mungkin karena dia berpendapat dia tidak salah, ya. Tetapi mungkin Tuhan Allah ingin mendidik ya kita, ya. Karena kita harus tetap dekat dan tetap berada di dalam Allah. Jangan pernah lelah dan menyerah untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya kan? Jadi jangan lelah. Walaupun ngantuk tetap hadir, walaupun ada jengukan tetap mau beberapa orang hadir, ya. Walaupun di tempat ini mengantuk, ya puji Tuhan bisa mengantuk. Di tempat ini kita bisa berdoa, ya puji Tuhan, ya kan? Jadi kita bersyukur, ya. Hidup ini adalah cerita tanpa akhir, tapi selalu penuh dengan kenangan. Jadi Bapak-Bapak akan mendapat kenangan yang indah, kenangan terindah. Mari memberi cerita dan kenangan atas hidup kita. Jadi sekian tahun Bapak-Bapak berada di tempat ini, Bapak-Bapak akan mendapatkan kenangan yang terindah.